Ini padahal sederhana ya. Heatsink, labeling, udah sampai kayak gini kan. Ini bakal kita bakar ujung-ujung heatsinknya nih. Semuanya kita pakai yang lem. Jadi kalau dibakar kita bisa lihat seperti ini nih teman-teman. Wow, ya sensasional kan. Kayak ECU yang seharga apa ya? NMAX baru kayaknya ya. Itu nggak sia-sia. Nanti bakal aku jelasin semuanya. By the way, ini ada tambahan. Ini adalah kabel EGT. Kenapa nggak disatuin di dalam sini? Kenapa alasannya? Karena untuk bagian front end harnessnya dari atas cuman sebesar telunjuk, tapi di bawah ini dia cabang nih. Coil 8. Injektor juga sebanyak 8. Kemudian untuk wideband 1 dengan labor hour. Berapa lama sih kita bikinnya sih? 3 weeks. Tapi sebelum kita bungkus resem, kita lihat nih fleksibilitasnya tuh kayak gimana sih. Lihat, kita belokin tuh. Cakep banget kan. Tidak ada satu kabel pun yang kabur. Tadi aku udah liatin kalian dan sekarang lihat. Ini satisfying sekali effort yang kita keluarkan ketika bikin wiring harness concentric twist seperti ini. Hanya dengan melihat ketika kabelnya dibanding seperti ini dan dia bisa fleksibel selentur itu, ini sudah mengobati semua effort yang kita keluarkan di sini. Enak banget kan? Lihat tuh. Cakep sekali teman-teman. Cakep. Cepet. Dikarenakan untuk strukturnya sudah selesai, semua branch juga sudah keluar. Begitu pula dengan teman-teman kabel-kabelnya dari setiap masing-masing branch sudah keluar. Waktunya kita bungkus pakai Resem DR25. Dan karena ini iterasinya lumayan cukup mengulang-ulang dan takes time, bisa sampai 2-3 hari. Jadi saya serahkan pekerjaan ini sama si Lutfi Paujan ya. Kalau misalnya kalian belum tahu, dia dulu internship di sini, kemudian kuliah, habis itu kuliahnya kabur. Enggak kadang. Dia lagi kuliah tapi sambil freelance di sini. Jadi dia lanjutin untuk wiring bungkusin pakai Resem. Dikarenakan ini iterasinya cukup panjang, jadi agak text time. Dan selagi seperti ini aku bisa ngerjain yang lain bersama teman-teman di depan sana. Oke, seperti biasa Jang, ada SOP-nya. Oke, ini benar. Jadi tulisan resemnya semua ke arah sana, masukin yang transparan sama masukin ujung-ujungnya. Oke, lanjut ya. Thank you. Nanti juga bagian ini nih, cabang-cabang ini dibungkusin. Ada mappingnya di sini seperti biasa. Oke. Siap. Thank you ya. Kalian penasaran seberapa bebannya ngerjain wiring ini? Memang menyenangkan, tapi lihat nih. Nah, lama-lama kayak gini. Lihat. Ataknya dibungkus. Siap-siap kita daftar ke Sumber Waras di Cisarua. Teman-teman, daftar Cisarua Sumber Waras. Iya nih, udah ada nih. Lihat. Siap-siap gerak pakai jaket. Adalah. Ini padahal sederhana ya. Heatsink, labeling, udah sampai kayak gini kan. Ya, lihat tuh. Dan setelah semuanya dibungkus pakai heatsink serta konektor semua udah nempel, akhirnya setelah 1 minggu, kalian bayangin 1 minggu hanya untuk pasang konektor. Mungkin karena yang ngerjainnya. Jangan lupa juga ya kalau mau makan siang nongkrong-nongkrong di mana. Enggak deng, tapi karena takes time sekali, semuanya harus pastikan tidak ada yang tertukar. Terutama bagian konektor Delphi yang dia harus dimasukin dulu kabelnya, baru dikasih pin konektor, baru ditarik tek. Jadi kalau ketukar pinnya itu nggak bisa dibongkar kecuali kita potong dan kita ganti pin dalamannya. Nah, setelah selesai semuanya bagian konektornya, sekarang kita bagian bakar lagi heatsink, terutama bagian junction seperti ini nih, junctionnya. Kenapa belum kita bakar sebelumnya? Karena kalau misalkan ada sesuatu, kita masih bisa recovery dari junction seperti ini. Makanya itu bagian bakar junction seperti ini bagiannya terakhir supaya kalau misalnya ada apa yang tadi aku cerita masih bisa recovery di bagian sini. Kalau ada apa-apa, tapi biasanya sih nggak ada apa-apa, semoga aja ya. Oke, sekarang untuk konektor ini konektor yang nyambung ke sasis, ada yang ke PDM, ada yang ke sasis, ada yang ke sasis lagi, dan ada yang ke PDM high. Ini untuk coil, pakai coilnya konektornya berbeda sendiri. Ini bakal kita bakar ujung-ujung heatsinknya nih. Ujung heatsink ini nih semuanya kita pakai yang lem. Jadi kalau dibakar kita bisa lihat seperti ini nih teman-teman. Sabar ya. Gitu. Jadi ini adalah cerita di awal mengenai si bosnya itu sendiri. Jadi tadi bakar heatsink yang ujung-ujung ini ada lemnya sehingga tidak ada moisture yang masuk ke dalam sini. Jadi semuanya itu bagian dalam sini ada shield. Sekarang ini satu udah, kita lanjut ke semuanya. Bagian kabel-kabel yang dimana lihat nih. Wow, ya sensasional kan? Sangat sensasional sekali. Ya enggak? Ya. Ini junction yang utama nih lihat. Belum kita rapihin si
Captain tape-nya nanti kita rapiin Captain tape-nya sebelum kita kesana. Jadi ujung-ujung junction harus seperti ini ya. Captain tape-nya harus rapi, seal, tidak ada bagian kabel yang terkena nanti glue dari heatsink ini. Tapi kalau misalnya kita pakai sealer khusus itu harus wajib banget pakai ini supaya kabelnya tidak terkena. Oh, tanam masih Ujang, berantakan banget meja kerjanya. Entah mengapa. Kenapa coba berantakan? Lihat sini. Secara tiba-tiba. Oh, tak mungkin. Apalagi ya? Dah. Nah, kita bagian ini. Sep sini, sep. Ya gini lah. Konten kreator yang seada-adanya. Jadi kamera pun simpen aja. Nggak di setting. Apalagi angle-nya cuma geser-geser dikit, sep. Nah, oke, sep. Nah, ini adalah junction utamanya. Jadi ini bakal kita buka lagi. Kita bakal benerin Captain tape-nya yang berantakan seperti ini. Serta kita bakal recovery untuk heatsinknya bagian sini. Karena ini belum di recovery. Sebagai orang Bandung yang orangnya slow living, nyantai, gak jajanannya, minumannya, kamu di sini. Wow, junctionnya. Seberapa seksi junction ini. Jadi kalau misalkan di paket mah ya di DC Cawang nih, DC Cawang nih, semua junction dari main harness ini dicabang ke bagian-bagian yang sesuai dengan tujuannya. Dan kita bisa lihat sini, ini junctionnya sensasional sekali memang. Jadi jangan komplain ya, sensasional sekali memang. Ini bakal kita positioning, sep, set. Kemudian ini masih ada yang harus jadi cover ini. Jadi selain kamu bisa menikmati jalan dago di tempat yang cozy banget, nyaman banget dan yang meramaikan. Ini belum terrecovery tapi kalian bisa lihat sekarang heatsinknya sudah snug fit sekali dengan kabel. Dan ini kita pakainya tuh ukurannya 1 inch, Raysem 1 inch, the biggest that you can get on the market. Jadi kalau misalnya di atas 1 inch ya mau nggak mau harus di split si kabelnya supaya bisa masuk. Oh, kalian dengar mungkin ya di radio udah terdengar suara akhir 2025 ke 2026 ini, mana video ini akan tayang pasti adalah jelas sudah pasti 2026. Jadi ya begitulah teman-teman. Ya agak sedikit barbar. Kan ini jujur wiring terbesar, terfatty, terbulky yang pernah aku buat untuk engine. Kalau sasis lebih besar lagi karena amperage ratingnya lebih tinggi, jadi kabelnya lebih besar. Tapi untuk engine ini yang paling besar. Soalnya 8 silinder, fully sequential, ada knock, dual wideband, drive by wire, kemudian ada EGT, kemudian ada oil pressure sensor, ada fuel pressure sensor, ada power steering, temperature sensor, ada engine coolant pressure. Pokoknya semua sensor-sensor yang bisa kita pasangin di mesin ini supaya ECU yang seharga apa ya, NMAX baru kayaknya ya, itu nggak sia-sia. Jangan beli ECU mahal tapi cuma buat nge-rev coil sama injektor aja. Sayang atuh. Oke, kalau gitu Kak. Sep. Nah, udah nggak kelihatan, tapi ini agak sedikit gombrang sih. Betul. Dulu. Di WLC apapun itu semuanya bisa dibuat custom. Bukanya dari Sudah kan lihat lebih pendek, lebih clean daripada yang tadi sebelumnya nih. Buat nasi Ujang panjang banget. Nah, akhirnya wiring untuk LS3 swap di BMW E60 ini sudah selesai. Ini lagi final nih. Junction terakhir ini bakal kita recovery, bakal kita bakar heatsinknya. Jangan lupa ini setiap transisi ini bootnya tuh pakai yang double wall heatsink atau boot dari Raysem, tergantung peruntukannya. Tapi ini kita ada pakai yang double wall dan ada juga yang pakai Raysem boot. Nah, sekarang tinggal ini doang nih, Jang. Ini bakar, nanti bakal aku jelasin semuanya. By the way, ini ada tambahan, ini adalah kabel EGT. Kenapa nggak disatuin di dalam sini? Kenapa alasannya? Karena ini kita udah pakai Raysem yang 1 inci dan ini sudah limit, Raysem paling gede. Jadi kalau misalnya kita masukin untuk EGT rasanya nggak akan cukup di dalam sini. Kalau di sini bisa cukup sih, cuman yang di depan ini yang mainnya ini nggak cukup. Karena untuk V8 ini kita gunakan sequential ignition dan sequential injektor, serta coilnya itu pakai yang IGN1A. Maka dari itu ini coilnya kabelnya besar-besar, besarnya juga ya sekitar 18 AWG, serta ada kabel untuk transmisi kontrol 4N80E, ini konektornya. Tapi nggak hanya itu juga, ini juga sudah include dalam sini nih. Ini sudah include kabel power dan sasis konektor serta PDM konektor ke ya namanya PDM 20 dari Max ECU. Jadi ini semua sudah selesai. Dan seperti biasa yang terpenting adalah untuk knock sensor juga bank A, bank B atau bank 1, bank 2
untuk oil pressure ada, untuk AC control ada, untuk engine temperatur, untuk engine oil temperatur, untuk engine oil pressure, itu semua ada di dalam wiring ini. Maka dari itu itulah salah satu alasan. Bahkan sampai ke fuel pressure sensor pun dan wideband bank 1 dan bank 2 itu kiri kanan included di dalam wiring yang diameternya ya lebih besar dari jempol aku kali ini sih. Tapi ini ibaratkan 2 buah engine 4 silinder di dalam satu bundling seperti ini. Karena kiri kanan ini semua detail banget, masing-masing punya banknya, masing-masing punya sensornya, sehingga kita bisa analisa data antara bank 1 dan bank 2. Takutnya ada perbedaan dari sisi mechanical. Seperti si JK kemarin tuh, kalau misalkan tidak kita pisahin bank 1 bank 2 nya itu pasti akan bingung untuk troubleshootnya. Jadi dengan data atau sensor yang banyak tuh sebenarnya bisa bermata dua. Kita bisa analisa datanya, kita bisa koreksi atau mencegah supaya engine failure lebih dalam, tapi bikin insecure juga karena nilainya kadang-kadang emang suka menegangkan. Nah, untuk front end harnessnya ini sudah final juga, sudah bakal kita pasang labeling dan sudah bakal kita recovery untuk heatstring ya. Di sini emang agak sedikit kompleks. Jadi junction box ini sesuai kita akan kembalikan ke fungsi awalnya, yaitu gabungan beberapa kabel-kabel ada di dalam sini. Ada kabel dari PDM, ada kabel dari ECU, ada kabel dari front end harness, dan ada kabel juga untuk power dari aki. Jadi ini adalah junction power dari aki. Yang dimana akinya ini yang bawah, ini ke dynamo starter, ini ke alternator, dan ini ada yang kecil nih, ini ke PDM. Jadi semuanya junction 12 watt dari sini. Nanti bakal kita bikin lagi tutupnya pakai 3D pin karena ini adalah positif block untuk jumper. Soalnya mengingat mobil ini akinya sudah di belakang. Praktis kan? Praktis. Iya, benar, Jang. Oke. Bakar aja. Bakar. Ini Jang. Mana mau dibakar ini? Ini dulu. Ini dulu. Gini aja bareng aja langsung gini. Ini bareng dulu langsung bareng. Hati-hati panas ini meleleh. Oke. Ini kalau mau tutupin pakai sesuatu. Bisa ikut kebakar juga. Oke, sok. Nah, untuk bagian front end harnessnya dari atas cuman sebesar telunjuk, tapi di bawah ini dia cabang nih. Cabangnya ada di bawah di sini nih. Nah, dari sini dia mulai terpisah-pisah junctionnya ini. Ada yang ke fan 4, ini fan 3 untuk power steering cooler, untuk transmission cooler. Ini untuk engine cooler, belakangnya ada kondensor kan. Ada juga yang ke AC pressure switch, LPS HPS pressure switch. Ada yang ke EWP, itu di bawah sana, electric water pump. Ada juga yang ke fan spal radiator yang main 13 inch, dan ada satu lagi nih. Ini ke IAT. Jadi untuk IAT biasanya kita gabungin dengan engine harness, tapi karena supaya tidak ada kabel yang nyebrang, jadi kita gabungkan dengan front end harness. Karena itu dia langsung keluar di bagian radiator. Jadi lebih clean kan, nggak ada kabel yang nyebrang. Oke, engine wiring harness E60 LS Wave ini sudah selesai. Ini kita pakai motor sport level dengan 4 konektor, dan ECU-nya ini the biggest ECU yang kita pernah handle adalah Max ECU Pro. Konektornya 4, sudah termasuk dengan EGT built-in dalam sini, dual wideband. Pokoknya mah Nice. lo mau feature apa di ECU ini ada. Jadi ini sebenarnya bisa dibilang bukan hanya ECU atau engine control unit, tapi dia juga handle untuk transmisi 4L80E nya. Jadi sudah termasuk untuk transmission control unit. Jadi satu paket ini whole package untuk semua controlling drivetrain. Maka dari itu kalian bisa lihat di sini kabelnya bejibun sekali. Tapi kan cuman ini, BMW E60 LS Wave ini kita menggunakan juga untuk power distribution modulnya pakai PDM20 dari Max ECU. Yang dimana ini memang pas-pasan sekali, terutama untuk kalau misalkan kalian controlling sama sasisnya. Tapi di BMW ini PDM20 ini hanya untuk controlling yang ada hubungan dengan engine, seperti fan radiator yang ada 4, itu fan-nya ada 4 teman-teman. Terus electronic water pump, kemudian coil, ECU, bahkan sampai transmisi pun disuplainya sama si PDM20 ini. Jadi untuk engine control ini lebih dari cukup, tapi kalau digabungkan dengan sales control ini kurang untuk input outputnya. Oke, kalau misalnya kalian penasaran kenapa kok banyak banget si konektornya, karena Max ECU Pro ini bisa handle sampai 12 silinder fully sequential, kalau nggak salah ya, aku lupa 12 atau 16 itu ya. Kalian bisa lihat spesifikasinya di websitenya, dan semua feature yang ada di sini kita maksimalkan. Di BMW LS Wave ini kita menggunakan fully sequential ignition, fully sequential injection fuel, dual wideband, dual knock sensor, drive by wire, kemudian multiple sensor input termasuk juga untuk power steering temperatur, AC control, fan control, electric water pump, pokoknya you name it, semua feature yang memang standar biasanya berantakan banget di mobil balap kita masukin di mobil harian E60 LS Wave ini. Maka dari itu kabelnya, lihat nih bejibunnya bejibun banget. Belum lagi kita pasangin juga exhaust gas temperatur di masing-masing silindernya. Jadi apa deh yang nggak ada di sini. Saya banget kan sudah invest di ECU yang harganya juga nggak murah. Masih cuma dipakai untuk ngedrive coil 4 biji sama injektor 4 biji aja. Jadi sayang banget, semua featurenya harus dipakai, input outputnya harus dipress. Maka dari itu kalian bisa lihat sini seperti biasa untuk engine harness ini kita bagi dua bagian. Yang di sebelah sini, nah di sini. Setelah melewati bagian sini, ini adalah engine bay side. Sedangkan yang di side-nya cuma ini aja nih. Konektor ke ECU, ini ICA, in cabin aux konektor, ini untuk auxiliary input output.
output. Kalau mau ada tambahan tombol ataupun di dalam kabin, nggak usah dari kabel ke sini. Kenapa? Karena untuk BMW ini kita pisahkan. Jadi ECU di dalam kabin, posisi ini bawah kaki penumpang. Sedangkan untuk power distribution module, kemudian integrasi ke wiring originalnya si sasis E60 ini, semua kita lakukan di dalam power box originalnya BMW. Jadi di power box original BMW ini ada 4 buah soket. Yang pertama ini adalah CX64. Ini kabel atau soket yang akan mengintegrasikan engine harness LS Wave ini dengan max ECU ke CAN bus system BMW E60. Semua via konektor ini, termasuk juga untuk pedal, kemudian untuk sensor-sensor rem, lampu muda dan lain-lain, semua via konektor satu ini. Kemudian di sini ada PDMH. PDMH ini 12 volt voltage untuk coil. Kenapa? Karena coilnya kita pakai IGN1A dari MSD, yang dimana dia memang haus banget akan dengan power. Maka dari itu kalau misalkan kalian lihat sini, coilnya pakai 5 kabel, nanti akan kita bahas. Dan yang besar ini adalah PDML. Jadi ini power distribution atau power socket untuk ECU, injektor, pokoknya power 12 volt supply yang low, dan analog input output eksternal seperti contoh untuk power steering, untuk coolant pressure sensor, yang memang si kabelnya itu lewat front end harness, semua lewat konektor ini. Dan yang terakhir adalah ini adalah PDMC. C-nya itu apa? Adalah CAN bus. Jadi untuk CAN bus PDM ini soketnya terpisah, sudah termasuk dengan 12 volt always on dan 12 volt key. Jadi untuk nyalain PDM ini, soket ini harus kecolok, baru dia ngasih signal ke PDM bahwa ada request on dari kunci kontak. Oke, begitu. Jadi ini untuk power box junctionnya ada 4 soket. Gimana? Udah pusing belum? Kalau udah, kita lanjut ya, karena depannya makin pusing. Keluar ke yang beneran engine bay-nya, di sini ada satu main harness, satu junction output yang memang sangat-sangat sensasional. Di sini keluar kabel coil sebanyak 8 nih. Coil 8. Injektor juga sebanyak 8. Kemudian untuk wideband 1 dan 2. Wideband 2 kiri kanan. Kemudian untuk drive by wire nih, untuk drive by wire. Kemudian untuk 4L80E atau matic transmissionnya, ini soketnya, dan si banyak lagi. Kalau memang dilihat ini cukup sederhana. Coil 8 ekor fully sequential. Kemudian injektor juga 8 channel atau 8 ekor fully sequential juga. Kemudian di sini ada fuel pressure sensor, ada engine oil pressure sensor, ada knock bank 1 tadi ini disebut, wideband bank 2, ini wideband bank 1, dan ini satu paket ini. Ini adalah exhaust gas temperatur. Oh ya, nggak lupa juga untuk ECU grounding, untuk coil grounding, dan untuk coil grounding juga keluarnya di main branch yang pertama. Namun nggak cuma di sini aja untuk branchnya, kita juga ada branch yang di bagian depan nih. Jadi di sini ada satu set kabel, nih satu set kabel ini. Di sini juga ada untuk yang ke tadi aku udah cerita 4L80E ini nggak cuma hanya soket 4L80E, tapi ada soket juga untuk in VSS, out VSS, ada trans line pressure atau pressure tekanan olimetik, dan soket 4L80E. Dan yang kedua adalah ada soket yang ini larinya ke depan. Soket ini adalah isinya adalah cam sensor, alternator kontrol, engine coolant temperatur, spare output, GPO5, dan ini yang paling panjang nih. Ini benar, ini yang paling panjang sampai aku harus extend kalau nggak salah ya, atau 3 meter itu panjangnya. Di branch yang paling panjang ini ada knock bank 2, kemudian ada CKP, karena CKP-nya ini untuk LS ini atau crank sensornya itu ada di dekat dinamo starter, dan soketnya ada di driver side atau RHD di blok bawah. Jadi posisinya nyempil banget, makanya panjang. Terus ada starter, ada juga untuk input output. Oh ya, sampai ke kompresor juga ada di sini. Dari setiap konektor yang ada di engine ada di bundling harness ini, yang dimana ukurannya emang cukup besar untuk kali ini. Tapi kalau misalnya di concentric twist ini tetap bisa fleksibel. Itulah salah satu kelebihan dari concentric twist harness. Walaupun kabelnya banyak, tetap footprintnya kecil dan tetap fleksibel. Jadi kalau misalkan tanpa di concentric twist ini bisa 2 kali lipat. Mungkin kalau misalkan kalian lihat di sini gambar engine harness untuk mesin V8, mungkin ini juga bukan DBW ya, tapi kalian bisa lihat nih, kalau kita ukur diameternya hanya 24,9 mili atau sekitar 2,5 cm. 2,5 cm. Dengan labor hour berapa lama sih kita bikinnya sih? 3 weeks? 3 weeks, I think 4 weeks sama desainingnya. Week. Jadi dengan labor hour-nya kalau misalkan dihitung hari kerja sekitar 3 minggu hari kerja. Kemudian untuk desainingnya 1 minggu. Kenapa desainingnya lama banget? Karena kalau di concentric twist itu perlu desain yang matang, perlu pengukuran yang akurat, dan perlu ngedesain cabangnya di mana. Pokoknya aku sudah pernah membahasnya, kalian bisa nonton di video wiring concentric twist yang detail di MF Grow. Jadi begitulah sedikit cerita dalam waktu sekarang. Mungkin aku nge-take video ini, footage ini udah 12,5 menit yang jelasin dimana hasil kerja kita selama 4 minggu. Waktunya kita pasang engine harness concentric twist ini di BMW E60 LS Swap. Bismillah, rankingnya lancar. Ya, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim.